Rangkuman audiobook dari buku Secrets of Millionaire Mind karangan T. Harv Eker. Pendahuluan. Pola pikir tertentu memprogram kekayaan kita. Setiap orang memiliki hubungan yang berbeda dengan uang dan kekayaan. Beberapa orang memiliki sentuhan Midas, mengubah semua yang mereka sentuh menjadi emas. Orang lain menghasilkan banyak uang dengan konsep bisnis yang bagus, tetapi kemudian menjadi sombong dan membuang semuanya keluar jendela atau kehilangannya dalam investasi yang buruk. Orang lain tidak berinvestasi sepeser pun dan selalu bangkrut. Banyak orang berpikir bahwa begitu mereka memperoleh pengetahuan yang tepat tentang strategi bisnis dan manajemen keuangan, mereka akan secara otomatis sukses secara finansial. Namun, pendapatan dan transaksi keuangan mereka tidak terlalu bergantung pada keterampilan atau keberuntungan dan nasib, melainkan pada pola pikir bawah sadar yang sudah tertanam di dalam diri kita. Setiap orang memiliki struktur pemikiran tertentu yang tersimpan secara permanen di dalam hard drive internal mereka. Para miliarder diprogram untuk menjadi kaya, sementara yang lain diprogram untuk menjadi berpenghasilan menengah atau rendah. Pengalaman masa kecil dan panutan membentuk pola pikir ini dan memandu perilaku kita sedemikian rupa sehingga secara langsung mempengaruhi tingkat kekayaan kita di kemudian hari. Entah itu ribuan, jutaan, atau bahkan miliaran, pendapatan seseorang hampir tidak pernah menyimpang dari tingkat yang telah ditetapkan untuk mereka di masa kecil. Mengapa? Karena alam bawah sadar mereka mengaturnya seperti termostat. Jika termostat mereka diatur terlalu rendah, segera setelah mereka mendapatkan uang tambahan, mereka akan menghambur-hamburkan uang mereka. Tapi, jika termostat mereka diatur tinggi, yaitu pada kekayaan, mereka segera mengimbangi kekurangan uang dengan menabung dan biasanya memastikan kekayaan mereka tumbuh. Kebanyakan orang diprogram untuk mendapatkan penghasilan rendah, yang berarti bahwa banyak orang memiliki potensi untuk menjadi kaya, tetapi sangat sedikit orang yang berhasil menjadi kaya dan mengumpulkan kekayaan yang langgeng. Sebaliknya, miliarder mandiri seperti Donald Trump mungkin kehilangan uang dalam jumlah yang tak terkatakan, tetapi mereka selalu mendapatkan kembali kekayaan mereka karena mereka berpikir seperti miliarder. Siapapun yang ingin mengikuti jejak mereka harus belajar untuk mengabaikan pola pikir lama mereka dan menggantikannya dengan pemikiran miliarder. Poin pertama. Pola pikir kita dibentuk oleh apa yang diajarkan oleh orang tua kita tentang uang. Pikiran kita seperti komputer, di mana program-program terpenting telah terinstal pada masa kanak-kanak, pola-pola yang tertanam di dalam diri kita didasarkan pada kesan-kesan awal kita. Hal-hal yang kita dengar dari orang tua kita berulang kali tentang uang saat kita masih kecil akan tersimpan secara permanen di dalam pikiran kita, membentuk ide-ide kita yang pada akhirnya menentukan cara kita berpikir tentang uang di kemudian hari. Ucapan seperti, uang adalah akar dari segala kejahatan, uang tidak tumbuh di pohon, dan kamu tidak bisa membeli kebahagiaan, tertanam di benak kita sebagai cetak biru uang dan mempengaruhi pendapat kita tentang uang. Karena orang tua kita paling banyak memengaruhi perilaku kita saat kita masih kecil, hanya ada dua cara yang mungkin untuk menghadapi ide-ide mereka tentang uang dan kekayaan. Kita bisa mengidentifikasikan diri dan menerimanya, atau kita bisa memberontak dan menolaknya. Entah kita berpikir tentang uang dan kekayaan dalam skala yang sama dengan orang tua kita atau kita ingin melakukan hal-hal yang sangat berbeda. Namun, penolakan saja tidak cukup untuk mematahkan pola cetak biru keuangan Anda. Hal ini karena orang-orang yang memberontak seringkali didorong oleh motivasi yang salah dalam mencapai kekayaan. Mereka tidak benar-benar ingin menjadi kaya, mereka hanya ingin memberontak terhadap orang tua mereka yang tidak punya uang atau merasa lebih unggul dari mereka. Perilaku yang mereka pelajari dari orang tua mereka masih sangat dominan, bahkan jika mereka berusaha keras dan mendapatkan uang, mereka mungkin akan kehilangannya dengan cepat jika mereka tidak memperbaiki diri mereka sendiri dan menghancurkan cetak biru uang yang telah terinternalisasi dalam diri mereka. Poin kedua. Secara tidak sadar kita mereproduksi strategi pendapatan orang tua kita. Sikap kita yang terinternalisasi terhadap uang dan kekayaan tidak hanya didasarkan pada apa yang kita dengar dari orang tua kita tentang uang, tetapi juga pada satu pola perilaku yang dikondisikan secara khusus, yaitu cara orang tua kita mendapatkan uang dan cara mereka menanganinya. Begitulah cara ibu saya selalu melakukannya, adalah jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa Anda menangani masalah uang dengan cara yang Anda lakukan, seperti tidak berbeda dengan pertanyaan mengapa Anda membuat makaroni dengan cara yang Anda lakukan.
Jadi, ketika Anda masih kecil dan meminta uang kepada ibu Anda, dan ia menyuruh Anda untuk meminta kepada ayah Anda, gagasan bahwa pria bertanggung jawab atas keuangan dan wanita tidak dapat mengatur uang akan membekas di benak kita. Atau jika orang tua kita hidup melalui, misalnya, Perang Dunia Kedua atau krisis ekonomi, pengalaman kelangkaan mereka akan mempengaruhi pola perilaku kita sendiri dan kita akan selalu berpikir bahwa berapapun uang yang kita miliki tidak akan pernah cukup. Pengalaman yang kita miliki sebagai anak muda sangat penting untuk langkah pertama kita dalam berurusan dengan uang, karena kita telah mempelajari perilaku orang tua kita dengan tepat dan menyimpannya di alam bawah sadar kita. Dan ketika kita mulai mencari uang sebagai orang dewasa muda, kita meniru pola pendapatan orang tua kita tanpa menyadarinya. T. Harv Eker menawarkan kisahnya sendiri sebagai contoh utama. Sebagai seorang pembangun, ayah Eker berulang kali menghasilkan banyak uang dari jual beli rumah, tetapi kemudian menginvestasikan seluruh keuntungannya ke proyek-proyek baru dan selalu berakhir dengan kebangkrutan. Dan Eker sendiri terus-menerus meniru perjalanan roller coaster yang konstan ini dalam usaha bisnis awalnya, tanpa memahami akar kegagalannya tersebut. Manusia adalah makhluk yang terbiasa, dan ketika kita telah mempelajari sesuatu, maka tidak mudah untuk melupakannya. Kita hanya bisa melepaskan diri dari struktur pemikiran orang tua kita di kemudian hari, dengan menyadarkan diri kita sendiri dan secara sadar mengubahnya. Poin ketiga. Sebelum mengubah cara berpikir Anda, lakukan inventarisasi menyeluruh. Jika Anda tidak mencapai tingkat kemakmuran yang Anda inginkan, biasanya hal ini tidak terlalu berkaitan dengan faktor eksternal, namun lebih berkaitan dengan pengaturan dari dalam diri Anda yang tidak disadari. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mengubahnya. Langkah pertama untuk menjadi lebih sukses secara finansial adalah menyadari bahwa Anda telah jatuh ke dalam pola pikir seperti itu dan itulah sebabnya Anda tidak menjadi kaya. Setelah Anda mematahkan pola tersebut, hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah mengenali dari mana asalnya. Kebiasaan dan pola perilaku apa yang kita pelajari dari orang tua kita dan apa pengaruhnya? Pola pikir mana yang Anda ikuti? Berapa banyak kekayaan yang ingin Anda capai? Strategi bawah sadar apa yang kita gunakan untuk menjaga saldo rekening tetap tinggi? Beri diri Anda gambaran tentang pemrograman Anda sendiri dengan menuliskan bagaimana panutan Anda menangani masalah uang dan perkataan orang tua Anda yang mana yang mengakar di pikiran Anda dan telah mempengaruhi perilaku Anda. Apakah mendengar, "Kami tidak mampu membeli itu," sepanjang waktu menyebabkan Anda percaya bahwa Anda tidak akan pernah mampu membeli apapun? Menganalisis situasi keuangan Anda saat ini bisa sangat mencerahkan karena memberi Anda gambaran tentang pemrograman Anda sendiri. Jumlah uang di rekening bank Anda menunjukkan berapa banyak uang yang telah Anda atur sebelumnya untuk menghasilkan uang saat ini, dan apakah Anda harus membelanjakan lebih banyak atau menabung. Keberhasilan atau kegagalan bisnis investasi menunjukkan apakah kita secara tidak sadar mengarah pada keuntungan atau kerugian. Setelah Anda mengetahui bagaimana Anda telah dikondisikan selama pemeriksaan diri Anda, yang harus Anda lakukan adalah menyadari bahwa Anda memiliki pilihan untuk mengadopsi cara berpikir yang lain dan mengubah diri Anda sendiri, yaitu dengan membalikkan saklar di dunia batin Anda atau pikiran Anda, dan mengganti pola pikir lama dengan pola pikir baru yang diarahkan pada kekayaan. Poin keempat. Mendobrak pola lama dengan prinsip-prinsip panduan baru dan perilaku baru. Walaupun dengan membaca buku, dengan mengetahui teori di balik penciptaan kekayaan, atau mendengar tentang apa yang perlu Anda lakukan secara berbeda sekarang untuk bisa meraup jutaan dolar. Sayangnya, itu tidak cukup. Kita harus menimba informasi lama tentang uang dalam sistem kita, bukan hanya menyimpan informasi baru sebagai tambahan. Sikap yang kita adopsi terhadap uang sudah kita pelajari sejak kecil. Jika kita ingin mengubahnya, kita harus menemukan prinsip-prinsip baru yang lebih baik tentang uang dan keberuntungan, dan membiasakan diri untuk mengucapkannya kepada diri kita sendiri seperti mantra. Secara khusus, ini berarti bahwa ketika Anda mengucapkan pendekatan orang kaya dengan lantang kepada diri sendiri setiap malam, ini akan perlahan-lahan tertanam dalam cara berpikir Anda dan Anda akan mulai menukar cara berpikir konvensional Anda dengan cara berpikir seorang miliarder. Contoh pernyataan yang mudah diingat adalah, "Saya memiliki pikiran miliarder," atau, "Uang saya bekerja keras untuk saya dan menghasilkan lebih banyak lagi." Tentu saja, file-file yang ada di lemari penyimpanan Anda hanya bisa disortir jika Anda membuat perubahan perilaku secara sadar.
Anda hanya bisa benar-benar mempelajari sesuatu yang baru jika Anda melakukannya sendiri. Kita manusia adalah makhluk kebiasaan, dan siapapun yang ingin mengubah hubungan mereka dengan uang perlu mengubah kebiasaan mereka. Dengan melakukan hal tersebut, T. Harv Eker secara sadar mendobrak pola perilaku yang ia ambil dari ayahnya, mendirikan sebuah toko kebugaran dan tidak berhenti sebelum ia mengubahnya menjadi jaringan yang sukses dan menghasilkan jutaan dolar. Kita juga harus melatih diri kita sendiri untuk berperilaku dengan cara yang benar. Misalnya, Anda sedang berada di mall dan melihat tas tangan yang sedang diobral. Biasanya, Anda akan terprogram untuk berpikir, ambil saja, ini harga murah. Namun, inilah saat yang tepat untuk menggunakan program baru Anda. Jika Anda berhutang, Anda tidak boleh membeli barang lain. Dengan terus-menerus menegaskan pikiran Anda secara verbal dan dengan mengambil langkah-langkah konkret, Anda bisa menghilangkan pola pikir yang salah sedikit demi sedikit dan belajar bagaimana bertindak seperti seorang miliarder. Poin kelima. Jika Anda ingin kaya, Anda harus belajar untuk menaruh nasib ke tangan Anda sendiri. Jika Anda ingin sukses secara finansial, Anda harus menginternalisasi gagasan bahwa Andalah yang memegang kendali atas kehidupan finansial Anda sendiri. Orang kaya tahu bahwa mereka yang memegang kendali, sementara orang yang lebih lemah secara finansial selalu berada di kursi belakang, menyerahkan kendali atas pendapatan mereka kepada orang lain. Cukup mengejutkan bahwa orang yang sudah miskin akan sering menghabiskan setengah gajinya untuk membeli tiket lotre, berharap untuk beruntung dan mendapatkan keuntungan besar. Sebaliknya, orang kaya tidak berjudi untuk menjadi kaya atau menunggu kekayaan jatuh ke pangkuan mereka. Orang miskin seringkali menempatkan diri mereka sebagai korban dan menyalahkan siapapun yang mereka bisa, baik pemerintah, majikan, atau situasi ekonomi. Namun, hingga Anda menyadari bahwa Andalah yang menentukan skala kesuksesan finansial Anda, maka tidak ada satupun dari situasi Anda yang akan berubah. Jika Anda mendapati diri Anda menyalahkan orang lain atas kesulitan keuangan Anda atau mengeluh tentang hal itu, Anda harus selalu ingat bahwa Anda sendirilah yang bertanggung jawab atas kesuksesan Anda dan carilah penyebab kegagalan Anda. Untuk mematahkan pola berpikir seperti korban, Anda harus secara teratur menyiapkan daftar dengan transaksi yang berjalan buruk dan menganalisis berapa banyak yang Anda pertaruhkan. Contohnya, apakah saya mengalami kerugian selama 3 bulan berturut-turut karena terlalu banyak berbelanja? Apakah akan lebih bijaksana jika saya melakukan penelitian lebih lanjut tentang dana yang ditawarkan oleh bank untuk saya beli, yang ternyata nilainya semakin berkurang? Daripada mengeluh, Anda harus fokus pada hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat perubahan dan melakukan sesuatu untuk kemakmuran Anda. Kemudian Anda dapat secara sadar memulai jalan menuju kekayaan. Poin ke-6. Miliarder masa depan harus memiliki sikap positif terhadap uang. Gagasan bahwa kebaikan dan kekayaan tidak dapat disatukan tersebar luas di kalangan orang yang tidak mampu, bukan di kalangan miliarder. Untuk menjadi kaya, Anda juga harus menyukai uang. Orang miskin seringkali menyimpan terlalu banyak pikiran negatif tentang kekayaan. Mereka takut bahwa seseorang hanya akan menyukai mereka karena uang mereka, atau bahkan lebih buruk lagi, bahwa uang dapat mengubah mereka menjadi orang jahat. Selain itu, mereka takut akan pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait dengan kekayaan, yang merupakan penghalang di banyak bidang. Siapapun yang hanya melihat rintangan yang menghalangi jalan menuju kekayaan, dan merasa terganggu oleh kegagalan, maka ia akan kehilangan banyak peluang untuk menghasilkan uang. Sebaliknya, orang kaya melihat peluang bagus dan potensi keuntungan bisnis. Mereka siap mengambil risiko yang diperhitungkan dan selalu optimis bahwa mereka dapat memperoleh kembali uang mereka bahkan setelah kehilangannya. Keuntungan dari mengambil peluang berisiko adalah risiko besar sama dengan hasil yang besar. Kekayaan Anda akan bertambah jika Anda secara optimis memanfaatkan peluang dan menganggap remeh hambatan potensial. Anda juga harus menyukai orang kaya jika ingin menjadi kaya. Perasaan negatif, seperti iri hati dan ketidakpercayaan, yang dimiliki oleh orang miskin terhadap para miliarder, akan menghalangi mereka untuk mencapai kesuksesan mereka. Jika Anda membenci orang kaya, secara naluriah Anda tidak akan pernah menjadi salah satu dari mereka. Dan Anda tidak akan pernah mau bergaul dengan orang kaya, yang sebenarnya bisa memberi Anda nasihat berharga tentang bagaimana menjadi sukses secara finansial. Jadi, mengadopsi cara berpikir miliarder berarti berpikir lebih positif tentang uang. Jika Anda menghargai apa yang ingin Anda miliki, dalam hal ini kekayaan, maka Anda akan lebih mungkin mencapainya.
Jika Anda belajar mengagumi orang kaya dan tidak iri dengan uang mereka, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka. Poin ketujuh. Anda hanya bisa menjadi kaya jika Anda melakukan yang terbaik dalam hidup Anda untuk mencapainya. Orang kaya tahu sejak awal bahwa tujuan mereka adalah kemakmuran dan dengan demikian mengembangkan komitmen tanpa syarat untuk kemakmuran mereka. Orang yang hanya ingin menjadi kaya, tetapi membatasi seberapa banyak yang bersedia mereka lakukan atau korbankan untuk menjadi kaya akan tetap miskin. Hanya orang yang berkomitmen penuh pada kekayaan dan mempertaruhkan hidup mereka untuk itu yang akan menjadi makmur. Bekerja keras 16 jam sehari untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan menerima bahwa Anda akan memiliki lebih sedikit kebebasan adalah bagian dari komitmen tersebut. Menantang diri sendiri dan terus memperbaiki diri juga merupakan komponen penting. Kekayaan hanya akan bertumbuh jika Anda sendiri bertumbuh. Melanjutkan studi, menghadiri seminar, dan membaca buku tentang bisnis dan investasi, ini semua diperlukan jika Anda ingin membiasakan diri dengan strategi kekayaan. Semakin baik Anda mengenal dunia uang, semakin banyak uang yang bisa Anda hasilkan. Mulailah bisnis Anda dan berkomitmen membangun bisnis Anda sendiri. Meskipun faktor keberuntungan juga berperan dalam kesuksesan model bisnis, namun jika Anda belum mengambil langkah pertama yaitu membuat rencana bisnis yang dapat menghasilkan uang di masa depan, maka kekayaan Anda tidak akan mulai terbangun. Strategi terbaik adalah mulai bekerja di industri yang Anda inginkan dengan antusiasme dan rasa ingin tahu, tidak masalah di posisi mana. Jika Anda memiliki tujuan untuk membuka jaringan restoran, Anda akan belajar paling banyak jika Anda bekerja di bisnis catering dan mempelajari trik-trik dari manajer Anda. Jika Anda tidak memiliki ide bisnis yang orisinil, Anda boleh ikut-ikutan dengan orang lain. Dalam hal ini, Anda harus membuat kesepakatan dengan diri sendiri untuk menjadi miliarder atau lebih, dan berkomitmen penuh untuk mengejar ide bisnis Anda. Poin ke-8. Raihlah bintang-bintang jika Anda ingin menjadi miliarder. Para miliarder menargetkan untuk memiliki banyak uang, sementara semua orang hanya berharap bisa memiliki penghasilan yang aman dan cukup. Alam semesta pada gilirannya akan memenuhi keinginan tersebut, karena skala kekayaan yang Anda pikirkan juga berperan. Persamaannya sederhana, berpikir besar akan menghasilkan tindakan besar, yang membuka pintu untuk menghasilkan banyak uang. Sedangkan pemikiran kecil dalam dimensi kecil sama dengan penghasilan kecil. Kebanyakan orang memiliki masalah dalam menawarkan layanan berskala besar untuk pasar yang besar. Setiap orang yang ingin menjadi kaya harus bertanya pada diri sendiri berapa banyak orang yang dapat mereka jangkau dengan apa yang mereka lakukan. Apakah 20 atau 20 ribu? Jumlah orang yang Anda tuju dengan aktivitas Anda juga mencerminkan pendapatan Anda, jadi Anda harus secara sadar memutuskan apakah Anda ingin menjangkau ribuan orang atau seluruh dunia. Layanan yang diberikan secara pribadi tidak menguntungkan dalam situasi ini. Jika Anda seorang tukang pijat profesional misalnya, secara fisik tidak mungkin bagi Anda untuk melayani lebih dari X jumlah klien dalam periode 24 jam. Paling-paling, Anda bisa bercita-cita untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Namun, miliarder masa depan tidak menetapkan batas penghasilan mereka, karena waktu adalah faktor pembatas. Itulah mengapa dibayar berdasarkan jumlah waktu Anda bekerja bukanlah ide yang bagus. Orang kaya, dan mereka yang ingin menjadi kaya, tidak dibayar berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan kualitas hasil kerja mereka, karena kualitas tidak ada batasnya. Mereka tidak ingin menjadi tukang pijat, tapi mereka ingin menjadi pemilik jaringan studio pijat dan menjadi kaya dengan cara itu. Tapi bagaimana jika Anda belum belajar untuk berpikir dalam skala besar? Dalam hal ini, masuk akal untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang juga ingin meraih bintang. Dengan kata lain, jika Anda ingin terbang bersama elang, jangan berenang bersama bebek. Orang-orang sukses tidak hanya menulari orang lain dengan pemikiran ambisius, tetapi juga menunjukkan kepada mereka cara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi sukses. Poin ke-9. Anda hanya bisa membuat uang bertumbuh jika Anda menanganinya dengan benar. Menghasilkan uang dalam jumlah besar adalah satu hal, dan tidak membiarkannya hilang begitu saja dan membuatnya berkembang adalah hal yang berbeda lagi. Menangani uang dengan cara yang disiplin dan mengelola uang dengan cerdik adalah faktor yang sangat penting untuk mencapai kekayaan dan kemakmuran. Banyak orang yang keliru berpikir bahwa penghasilan yang tinggi adalah satu-satunya yang membuat Anda kaya.
Namun, cara yang tepat untuk mengukur kekayaan seseorang adalah kekayaan bersihnya, yaitu nilai tunai dari semua harta benda mereka. Tabungan dan keuntungan investasi juga diperhitungkan. Anda harus berusaha untuk memiliki pendapatan bersih sebesar mungkin dan menginvestasikan uang Anda dengan memperhatikan masa depan keuangan. Orang yang membuat rencana keuangan jangka panjang dapat mencapai keseimbangan yang baik antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Ada baiknya Anda mencari perencana keuangan yang memiliki reputasi baik untuk membantu Anda dalam prosesnya. Memiliki penghasilan pasif atau uang yang Anda peroleh tanpa bekerja, misalnya, keuntungan dari saham atau dana investasi, juga sangatlah penting. Jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus mulai mengelola uang Anda daripada menyembunyikannya di bawah kasur. Tidak peduli apakah itu real estate, tanah, atau konsep bisnis yang menjanjikan, ada banyak cara untuk menginvestasikan uang Anda yang dapat mengembangkannya dengan cepat. Pisahkan penghasilan Anda ke dalam rekening bank yang berbeda. Sisihkan 50% untuk biaya overhead, dan sisihkan 10% dari setiap dolar yang Anda hasilkan ke dalam rekening yang khusus diperuntukkan bagi investasi modal atau investasi lain yang menghasilkan aliran pendapatan pasif. Selain itu, 10% lainnya harus disimpan ke dalam rekening kesenangan, agar Anda bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk diri sendiri dan merasa seperti seorang miliarder, seperti pergi ke restoran eksklusif dan memesan makanan termahal di menu. Menabung juga merupakan bagian dari mengumpulkan uang. Juga sangat penting untuk menjaga biaya hidup Anda seminimal mungkin. Jika Anda berulang kali menghambur-hamburkan penghasilan tinggi Anda dengan membeli mobil mahal dan pakaian desainer, maka Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Hanya orang yang berpikir jangka panjang dan bersedia melepaskan kesenangan sesaat yang akan bisa menjadi miliarder. Poin ke-10. Anda harus berpikir tinggi tentang diri Anda jika ingin sukses dan kaya. Salah satu ciri yang membedakan orang kaya dengan orang yang kurang mampu adalah, mereka tahu nilai mereka dan yakin bahwa mereka pantas menjadi kaya. Orang yang kurang mampu sering menganggap diri mereka tidak layak dan tidak percaya diri. Mereka tetap tidak berhasil secara finansial karena mereka berpikir bahwa mereka tidak layak dan seringkali secara tidak sadar, mundur ketika harus maju mengambil peluang. Karena orang kaya yakin akan nilai mereka, mereka juga memahami cara mempromosikan diri mereka sendiri, ide bisnis atau perusahaan mereka. Para pemimpin biasanya kaya karena mereka menghasilkan lebih banyak uang dalam posisi ini. Namun untuk menjadi seorang pemimpin, Anda harus mencari pengikut, yang hanya bisa berhasil jika Anda menjual ide Anda dengan baik. Kebanyakan orang yang tidak sukses dibesarkan dengan diberitahu bahwa tidak sopan untuk membunyikan klakson sendiri. Namun, dalam dunia uang dan bisnis, sikap yang tepat adalah, jika saya tidak membunyikan klakson saya sendiri, maka siapa lagi yang akan melakukannya? Menolak untuk mempromosikan diri sendiri adalah alasan utama mengapa orang yang menganggap diri mereka tidak berharga tidak akan pernah menjadi kaya. Untuk mengenali nilai Anda dan kemudian menjualnya kepada orang lain, Anda harus mencari tahu di mana letak bakat Anda, karena Anda dapat memperkenalkannya ke dalam layanan atau produk dalam bisnis Anda dan menjangkau lebih banyak orang. Anda harus mencari produk yang tepat karena produk tersebut haruslah sesuatu yang dapat Anda dukung 100%. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk merasa seperti seorang miliarder dan berpikir lebih tinggi tentang diri Anda sendiri? Hiruplah udara orang kaya dan manjakan diri Anda dengan sesuatu yang telah Anda dapatkan, contohnya keanggotaan di gym kelas atas atau klub tenis atau minum kopi di hotel termahal di kota. Setiap orang memiliki preferensi tentang bagaimana mereka ingin menjadi kaya, tetapi hanya mereka yang percaya pada diri mereka sendiri yang akan dapat membujuk orang lain untuk percaya pada mereka juga. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam buku ini adalah, tingkat kemakmuran kita telah diprogram oleh pola pikir dan perilaku yang kita pelajari sejak kecil. Kita hanya bisa mengubahnya jika kita secara sadar menyadarinya, dan secara aktif mulai mengadopsi sikap baru dan menanamkan pemikiran miliarder ke dalam pikiran kita. Buku ini secara singkat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana saldo rekening bank kita mencerminkan cara berpikir kita? 1. Pola pikir tertentu memprogram kekayaan kita. 2. Pola pikir kita dibentuk oleh apa yang diajarkan oleh orang tua kita tentang uang. Dan secara tidak sadar kita terus mereproduksi ulang strategi pendapatan orang tua kita. Bagaimana kita dapat merubah struktur pemikiran yang telah tertanam dalam diri kita dari kecil?
1. Sebelum mengubah cara berpikir Anda, lakukan inventarisasi menyeluruh. 2. Mematahkan pola, dengan melakukan prinsip-prinsip panduan baru dan perilaku baru. Sikap apa tentang uang dan kekayaan yang harus kita terapkan jika kita ingin menjadi miliarder? 1. Jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus belajar untuk bertanggung jawab penuh atas nasib Anda sendiri. 2. Miliarder masa depan harus memiliki sikap positif terhadap uang. 3. Anda hanya bisa menjadi kaya jika Anda melakukan yang terbaik untuk mencapainya. 3. Raihlah bintang-bintang jika Anda ingin menjadi miliarder. 4. Anda hanya bisa membuat uang tumbuh jika Anda menanganinya dengan benar. 5. Anda harus berpikir tinggi tentang diri sendiri jika Anda ingin sukses dan kaya. Oke guys, sekian dulu audiobook kita kali ini. Silakan dipraktekkan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam hidup kita. See you, bye-bye.